Hikmah yang ke-171 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilal masyiah yustanadu kullu syai' wa laysat tustanadu ila syai'in, yang artinya kepada kehendak disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah kehendak itu disandarkan kepada sesuatu. Kepada kehendak Allah disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah kehendak Allah itu disandarkan kepada sesuatu. Segala sesuatu itu bersandar kepada kehendak Allah, dan kehendak Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu apa jua pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masyiatullahi ta'ala la tustanadu ila syai'in wa la tatawakkafu ala syai'in min su'alin wa talabin. Bermula kehendak Allah tidaklah disandarkan kepada sesuatu, dan kehendak Allah itu tidak pula terhenti atas sesuatu dari permintaan dan tuntutan. Kehendak Allah itu tidak terhenti atas permintaan dan tuntutan. Artinya kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah menghendaki demikian. Kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah itu menghendaki sesuatu, karena kehendak Allah itu terbebas dari permintaan siapa jua pun. Kehendak Allah itu terbebas dari tuntutan siapa jua pun. Allah berkehendak sendirinya tanpa ada dukungan, tanpa ada usulan dari siapa jua pun. Li'anna lahul iradatan nabidah, karena Allah itu mempunyai sifat iradah yang lulus, kehendak yang lulus. Allah punya kehendak yang lulus. Arti lulus itu famasya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa-apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, itu namanya adalah kehendak yang lulus. Nah, beda dengan makhluk, dengan kita. Banyak kehendak kita yang kada tercapai. Banyak kehendak kita yang kada terjadi. Karena kita, kehendak kita ini kada kehendak yang lulus seperti kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Karena Allah punya sifat iradah an-nabidah, iradah yang lulus. Wa wuqu'u ma lam yasha' muhal, dan terjadinya, jatuhnya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di luar dari kehendak Allah, itu mustahil. Ada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang di luar dari kehendak Allah, itu mustahil adanya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu i'tikad yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan yang dikehendaki Allah. Wa qala, berfirman Allah, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memperbuat yang dikehendaki. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Wa qala Allah, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang memutuskan ini terjadi, itu tidak terjadi. Allah yang memutuskan ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Allah memutuskan ini orang yang taat, ini orang yang tidak taat. Allah yang memutuskan ini orang kaya, ini jadi orang miskin. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi keputusan Allah itu. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi apa yang ditentukan oleh Allah. Hadhil ayat, ini ayat-ayat Quran tadi, tusbitu lahul iradah, menetapkan bagi Allah akan kehendak. Wa tusbitu lahu kamalaha, dan menetapkan bagi Allah kesempurnaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qarraba man syaa min ibadihi bi'amalin wala amal, wa ba'ada man syaa minhum bi'amalin wala amal. Allah mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hambanya. Bisa dengan amal si hamba dan bisa tanpa amal si hamba. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga karena dia beramal. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga tanpa ada dia beramal. Karena Allah punya kehendak yang bebas. Tidak ada satupun yang mengurangi kehendak Allah itu. Ini dimasukkan Tuhan ke surga karena banyak beribadat. Ada ini masuk surga padahal ada banyak beribadat. Itu boleh bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya tertentu bahwa yang masuk surga hanya yang beramal, yang tidak beramal tidak ke surga. Itu kada bebas sebenarnya. Allah bisa apapun yang Dia kehendaki. Qarraba man syaa, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya bi'amal, dengan amal. Para nabi-nabi, para aulia Allah, ini didekatkan oleh Allah kepadanya, dimasukkan ke surga oleh Allah dengan amal. Wala amal, Allah bisa memasukkan ke surga orang yang tidak beramal. Tidak beramal. Contohnya seperti Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini berapa tahun dia mengabdi kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun. Tapi satu saat tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa, lalu dibunuh oleh Fir'aun. Dia masuk surga tanpa ada amalan-amalannya. Wa ba'ada man syaa minhum bi'amal wala amal, dan Allah menjauhkan orang yang Allah kehendaki dari hambanya dengan amal. Macam Fir'aun, Qarun, siapa lagi, Namrud, Abu Jahal. Ini Allah jauhkan dari Allah karena perbuatan mereka menyekutukan Allah, dia mengaku Tuhan. Wala amal, ada orang yang Allah jauhkan daripada hadratnya tanpa ada amal-amal kemaksiatan yang dilakukannya.
Seperti Barsisa al-Abid, berpuluh-puluh tahun khalwat mengabdi kepada Allah, tetapi akhir-akhir hidupnya menyembah syaitan. Dijauhkan oleh Allah. Nah, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Allah menjauhkan orang yang Dia kehendaki. Allah bisa mendekatkan orang yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya tentang perbuatan Allah itu. Kada boleh kita bertanya, kayak apa itulah? Kada bisa. Ini Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Tidak boleh ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Terserah Allah. Allah punya kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa sedikit jua pun kesempitan bagi Allah untuk memutuskan sesuatu daripada kehendaknya itu. Wahum yas'alun. Orang-orang kafir itu mempertanyakan itu. Orang kafir mempertanyakan itu. Kayak apa orang yang 10 tahun, 20 tahun beribadah, salah sedikit di akhir hidupnya masuk neraka matinya. Orang sekian tahun menyekutukan Allah, di akhir hidupnya dia tobat ke surga. Nah, orang-orang kafir mempertanyakan itu. Nah, kalau orang-orang beriman, mereka percaya kepada Allah, bahwa Allah punya kehendak yang seluas-luasnya. Itulah kehendak Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu satu i'tikad yang mesti ada dalam hati kita, bahwa Allah berkehendak yang lulus. Tidak ada satu jua pun yang ada melainkan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas dari i'tikad yang demikian. Fan-nazaru ilal masyiah, masyiatir rahmah atau masyiatil la'nah, hakikatun. Wan-nazaru ila amalil abdi minal khair awis syarr syari'atun. Bermula memandang kepada kehendak Allah, baik kehendak itu kehendak rahmah atau kehendak laknat, itu disebut dengan hakikat. Nah, itu namanya adalah hakikat. Kita melihat ada orang kafir, kita melihat ada orang yang maksiat, lalu hati kita ingat, itu orang kafir, itu orang ahli maksiat, itu kehendak laknat dari Allah. Nah, itu namanya kita punya hakikat. Melihat ada orang yang ahli kebaikan, melihat ada orang yang ahli taat kepada Allah, lalu hati kita mengatakan itu kehendak rahmat Allah kepadanya. Nah, itu namanya adalah hakikat. Kita misalnya, kita berbuat satu kebaikan, kita berbuat satu ketaatan kepada Allah, kita pandang bahwa itu adalah merupakan kehendak rahmat dari Allah. Nah, itu namanya hakikat. Namanya hakikat. Kita berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, lalu kita pandang itu kehendak laknat dari Allah kepada kita. Itu hakikat. Jangan ditinggal laknatnya itu. Orang berbuat maksiat, kehendak Allah juga aku nangka itu. Tak tinggal kehendak laknat dari Allah. Kehendak Allah itu bisa menghendaki rahmat, bisa menghendaki laknat. Bila orang itu ahli taat kepada Allah, kita nih bisa sembahyang, bisa nuntut ilmu, itu berarti kehendak rahmat dari Allah kepada kita. Kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, berarti itu kehendak laknat daripada Allah kepada kita. Nah, bila kita demikian, kita namanya berhakikat. Berhakikat. Ada orang baik, ada orang takwa, kita pandang itu kehendak rahmatnya Allah. Ada orang ahli kemaksiatan, hati kita mengatakan itu kehendak laknatnya Allah. Nah, itu kita hakikat.
hakikat. Dan memandang kepada amal perbuatan si hamba baik atau jahat itu adalah syariat namanya. Oh si fulan penjudi. Oh jadi kita nih si fulan itu penzina. Oh si fulan itu kada sembahyang. Oh si fulan itu suka melakukan riba. Nah itu ucapan kita seperti itu adalah syariat. Syariat. Oh si fulan itu ahli kebaikan. Menjadi kita nih. Si fulan itu ahli takwa. Si fulan itu ketujuh berbuat taat. Ucapan kita seperti itu adalah syariat. Syariat. Wala budda minal jam'i bainahuma, dan mesti dikumpulkan antara dua itu. Syariat dan hakikat ini mesti berkumpul, mesti satu. Mulut kita mengucapkan si fulan itu penzina, hati kita mengatakan itu adalah kehendak laknat Allah baginya. Mulut kita mengatakan bahwa orang itu ahli kebaikan, hati kita mengatakan itulah orang yang dikehendaki rahmat Allah kepadanya. Nah itu berhimpun katanya. Berhimpun antara syariat dan hakikat. Wala budda minal jam'i bainahuma, itu mesti dikumpulkan. Begitu kita bersedekah, aku tadi bersedekah 1 juta. Itu syariat kita ucapkan. Tadi aku menyumbang 1 juta. Tapi hati kita itu adalah kehendak rahmat Allah kepadaku. Nah itu keduanya katanya. Keduanya. Tadi si fulan berbuat jahat. Itu syariat. Mesti hati kita ada hakikatnya. Itu berarti kehendak laknat Allah kepadanya. Nah jadi mesti kawin dua itu. Syariat dan hakikat. Kay yaslama anil igtirar wa tarji wal ihtijab an hadratillahi ta'ala, agar dia selamat dari tertipu, terperdaya dan diusir dan didinding dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengumpulkan hakikat dan syariat ini, kita akan selamat dari tertipu, terperdaya, selamat dari diusir Allah, didinding dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lianna man nazara ilal hakikah faqat, karena orang yang memandang kepada hakikatnya saja, memandang kepada hakikatnya aja, kehendak Allah jua, napa-napa kehendak Allah jua, itu hanya memandang kepada hakikat, hingga kehendaknya Allah aja, itu igtarra wa turid, orang itu tertipu dan terperdaya, lagi diusir oleh Allah. Wa man nazara ila syariah faqat, siapa yang memandang kepada syariat saja, hujiba, dia didinding an hadratillahi ta'ala, daripada hadrat Allah. Si fulan nang melakukan ini, si fulan nang sembahyang ini, aku nang bersedekah ini, kada ingat lagi lawan nang kehendak Allah nih. Nah dia akan terdinding daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mesti kawin. Kita mengucapkan aku sembahyang, tapi dalam hati kita itu adalah kehendak rahmat dari Allah kepadaku. Aku puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, tapi dalam hati kita ingat bahwa itu kita puasa dengan kehendak rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sudah menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Oh aku berzina, dalam hati berarti aku dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang tarusakan dilaknat kada apa-apa. Melakukan maksiat, aku mencuri, aku merampok. Nah, itu syariatnya. Dalam hatinya aku dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqiqah muayyinah wa syariah mubayyinah. Hakikat itu menentukan, syariat itu menjelaskan. Hakikat yang menentukan, si fulan bin fulan dapat rahmat, ini ketentuan, ini hakikat. Hakikat itu di dalam hendaknya
Hakikat tersembunyi, hakikat di dalam, hakikat tersembunyi. Itu yang menentukan, itu yang menentukan. Ujar hakikat, Allah menghendaki fulan itu dapat rahmat. Kita ada tahu. Lalu kena syariat itu menjelaskan. Syariat yang menjelaskan bahwa ini orang yang dirahmati Allah, ini orang yang dilaknat oleh Allah. Itu syariat yang menentukan. Orang yang dikehendaki oleh Allah dapat rahmat. Orang yang dikehendaki Allah dapat rahmat. Maka orang itu penyembahyang, penuntut ilmu, ahli zikir. Bentuk penjelasan terhadap hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan orang ini dilaknat, dijauhkan. Nah, karena perbuatan orang itu mencuri, merampok, berzina, menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Nah, kita berkumpul nuntut ilmu, ini kebaikan nih, nuntut ilmu, sembahyang, kebaikan. Itu karena sudah ada kehendak Allah kepada kita, kehendak rahmatnya. Nah, kita berkumpul ini sekadar menjelaskan apa yang di hakikat itu. Nah, si fulan ini dikehendaki Allah dapat laknat. Si fulan dikehendaki Allah dapat laknat. Nah, kita kada tahu. Anak kita, kawan kita kada tahu dikehendaki Allah. Apa inya kada tahu. Laknat ke kawan kita ngerahmat kita kada tahu. Begitu kawan kita ini sembahyang, oh berarti Allah menghendaki dia rahmat. Karena inya syariatnya menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Kita belum tahu kawan kita ini dikehendaki Allah laknatkah, dikehendaki Allah penjudi kah, kita belum tahu. Belum tahu. Begitu orang ini berjudi, oh berarti kehendak Allah kepadanya laknat tadi. Nah, jadi syariat itu menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Syariat menjelaskan yang ada di hakikat. Hakikat itu tersembunyi, kita kada tahu. Syariat inilah yang menjelaskannya. Nah, kita melihat ada orang berbuat maksiat, melihat ada orang merampok, mendengar ada orang membunuh. Oh berarti itu hakikatnya sudah ada. Allah menghendaki dia dapat laknatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min nafsin manfusah illa waqad kutiba makanuha minan nar awil jannah illa waqad kutibat saqiyatan aw sa'idah. Ujar Rasulullah, tidak ada seseorang jua pun melainkan sudah ditentukan tempatnya dari neraka atau surga. Sudah ditetapkan Allah. Belum kita ada, sudah ada ketetapan Allah. Fulan bin fulan kena ke surga, fulan bin fulan kena ke neraka, sudah ada ketetapannya. Fulan bin fulan orang yang celaka, fulan bin fulan orang yang beruntung, qad kutiba, sudah ditetapkan oleh Allah. Belum ada kita, sudah ada ketetapannya. Faqala rajulun minal qaum, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal faman kana min ahli sa'adah la yakunanna ila sa'adah wa man kana min ahli syakawa la yakunanna ila syakawa. Ujar sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah tidak kita berdiam atas ketentuan Allah itu? Kada perlu beramal. Siapa-siapa yang bakal beruntung, siapa-siapa yang ditetapkan Allah ahli surga, dia akan ke surga. Siapa yang ditetapkan Allah ke neraka, dia pasti ke neraka. Nah, sudah ada. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kita kada perlu beramal? Kita pasrahkan diri kita kepada ketetapan Allah. Qala Rasulullah menjawab, i'malu, beramallah, beramal. Ya'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Nah, kalau orang itu dalam
azali ditetapkan Allah ahli surga. Dia akan dimudahkan Allah berbuat ibadah, dimudahkan Allah berbuat kebaikan sebagai calon penghuni surga. Nah, orang yang ditetapkan Allah sebagai orang ahli neraka, orang ini dimudahkan Allah berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah. Amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang beruntung, fayuyassarun lis sa'adah, dia dimudahkan untuk keberuntungan itu. Untuk keberuntungan itu. Makanya tadi syariat amal ini syariat itu menjelaskan apa yang ada pada hakikat. Dalam hakikat Allah menentukan sipulan ahli surga. Nah, orang ini akan menjelaskan apa-apa yang ada dalam hakikat itu. Dia sembahyang, dia beramal, dia nuntut ilmu. Itu sebenarnya penjelasan apa yang ditetapkan Allah di masa azali itu. Orang yang ditetapkan Allah ahli neraka. Lalu orang ini kelakuannya pasti kelakuan neraka. Maksiat, berbuat dosa. Nah, itu sekedar menjelaskan bahwa apa yang dia perbuat itu adalah gambaran dari hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang celaka, payuyassarun lisyaqawah, dia dimudahkan untuk celaka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Nabi melarang meninggalkan amal. I'malu, beramallah, biar Nabi kita. Sahabat tadi hendak ada mau lagi beramal dah. Sahabat tadi hendak ada mau lagi beramal. Buat apa beramal? Sudah ada takdirnya ke surga, ya ke surga juga matinya. Takdirnya ke neraka, ya ke neraka juga. Ya Nabi, i'malu, beramal, jangan kada beramal. Nah, tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah untuk berbuat satu amalan yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Kalau dia diciptakan Allah untuk surga, dia akan dimudahkan beribadah. Orang yang diciptakan Allah untuk neraka, dia akan selalu kesulitan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dimudahkan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, sebagai gambaran daripada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tidak ada jalan bagi kita hanya memegang satu bagian. Hakikat saja dilarang. Syariat saja dilarang juga. Mesti kedua-duanya. Amal perbuatan kita itu syariat. Dengan syariat itulah Allah mengutus para nabi. Nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan syariat ini. Nah, syariat kita lakukan. Hakikat mesti kita lakukan. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang sempurna, yang sudah bisa mengumpulkan hakikat dan syariat dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang malas berbuat taat, malas berbuat baik, hatinya beralasan, inilah sudah kehendak Allah kepadaku. Nah, ini orang yang hanya hakikat. Itu salah. Orang yang penyembahyang, lalu dia mengatakan, aku yang sembahyang, aku yang melakukan taat. Kada ingat bahwa itu adalah kehendak Allah, daya upaya Allah. Ini pun terdinding dari Allah. Ini pun salah juga. Nah, jadi sembahyanglah, beribadahlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, sambil kita mengingat bahwa itu adalah dikehendaki Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kita selamat dari kelompok-kelompok yang sesat itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-172. Hikmah yang ke-172 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talab i'timadan ala qismatih wastighalan bi dzikrihi an mas'alatih. Yang artinya,
kadang-kadang menunjukkan akan mereka itu orang-orang yang ma'rifat dengan Allah oleh adab atas meninggalkan menuntut sesuatu kepada Allah, karena mereka berpegang atas pembagian yang telah dibagi oleh Allah, dan mereka bekerja dengan berzikir kepada Allah daripada minta kepada Allah. Itulah terjemahnya. Maksudnya adalah kadang-kadang orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka tidak berdoa kepada Allah. Tidak berdoa. Karena berpegang atas pembagian yang sudah dahulu dibagi oleh Allah. Lalu mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah daripada minta sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang ada adab, kadang-kadang ada petunjuk yang mereka dapat sehingga mereka tidak minta kepada Allah. Karena sudah berpegang, karena berpegang dengan ketentuan Allah di masa azal, dan mereka lalu menyibukkan diri dengan beribadah lain seperti zikir, baca Quran dan lain-lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ikhtalafatil a'immah fi ayyi syai'in afdal, ad-du'a aw tarkuhu i'timadan 'ala al-qismah wa istighalan bi dzikrillah 'ala aqwal. Berbeda-beda pendapat para imam pada sesuatu yang lebih afdal, berdoa atau tidak berdoa karena berpegang dengan takdir dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Mana yang lebih utama apabila kita menghadapi sesuatu masalah? Apakah kita berdoakah lebih baik, atau kita kada perlu doa? Kita bawa berzikir saja sudah. Bawa baca Quran kah, bawa baca salawat kah, baca tasbih kah? Kada berdoa karena sudah yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah itu akan terjadi. Nah, mana yang lebih baik, yang lebih utama kita lakukan antara dua itu? Kita misal dapat masalah sesuatu. Nah, apa nih? Baik berdoa kah, baik baca Yasin aja kah? Baik berdoa kah, atau baik baca salawat saja kah? Dapat misalnya musibah, dapat misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Apakah baiknya kita, ya Allah, selamatkanlah hamba daripada ini, atau ya Allah, kembalikanlah barang hamba yang telah hilang umpamanya? Atau kita tidak berdoa itu ambil Yasin, baca Yasin. Nah, mana lebih baiknya antara dua perkara itu? Nah, ini berbeda-beda pendapat para ulama. Minha, setengahnya daripada kaul-kaul itu, tarkud doa i'timadan bil qismah wa istighalan bi dzikir afdalu minad doa. Meninggalkan doa karena berpegang dengan takdir lalu bekerja dengan zikir itu lebih baik daripada berdoa. Satu pendapat dari sekian banyak pendapat para imam. Masalah apapun yang kita hadapi, kada usah berdoaan. Kada usah berdoa, sudah ada aja takdir. Baik membaca Quran aja dah, atau baca salawat saja. Ini esok anak kita hendak ujian, kada usah berdoa mudahan lulus, kada usah, baca Yasin aja dah, baca Yasin atau baca salawat. Nah, jadi meninggalkan berdoa karena berpegang dengan takdir
dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir. Zikir itu kan umum, Quran zikir, salawat zikir, tasbih zikir, istighfar masuk zikir juga. Itu lebih baik daripada berdoa. Nah, ini pendapat sebahagian ulama. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhbaran 'anillah ta'ala, karena sabda Rasulullah mengkhabarkan dari Allah Ta'ala, hadis qudsi, man syawalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Itu dalilnya. Ujar Tuhan, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga dia tidak minta kepadaku, maka dia aku beri yang lebih baik daripada yang aku beri orang yang minta-minta kepadaku. Nah, itu dalilnya. Barang siapa yang berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat lagi berdoa, kada sempat lagi minta kepada Allah, dia sibuk dengan zikirnya, aku beri dia, ajar Tuhan, lebih baik daripada yang aku beri kepada orang yang berdoa kepadaku. Lebih baik, afdala, lebih afdal ma'u'tis sa'ilin. Nah, jadi dengan dalil ini mereka menyikapi apapun yang terjadi, mereka kada berdoa, tapi dibawa zikir. Bawa zikir. Jadi masalah apapun yang dihadapi dalam hidup ini, kada perlu minta lapangkan kepada Allah, kada perlu minta selesaikan kepada Allah, karena sudah ada garisannya. Bila esok selesai, ya selesai aja. Lebih baik dibawa berzikir aja. Baik bawa berzikir. Nah, itu satu pendapat daripada ulama. Wa minha, dan setengahnya lagi pendapat yang lain, yang nomor 2, ad-du'a afdal, lebih baik berdoa. Nah, kita ada menghadapi masalah apa, berdoa, Allahumma, ya Allah, hamba dalam keadaan seperti ini, tolonglah hamba, bantulah hamba. Nah, lebih baik berdoa. Isuk anak ujian, ya Allah, isuk anak hamba ujian, mudahkanlah dia, luluskanlah dia. Ya Allah, hamba banyak hutang, berilah jalan untuk melunasinya. Nah, lebih baik berdoa. Li'anna ad-du'a bi nafsihi ibadah, karena doa itu pada dirinya ibadah. Doa itu sudah ibadah. Bal huwa mukhul ibadah, bahkan doa itu adalah intinya ibadah. Bahkan doa itu intinya ibadah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Jadi berdoalah. Ada masalah apa, berdoa kepada Allah. Ada apa, berdoa kepada Allah. Nah, itu lebih baik daripada berzikir-zikir. Wa qala aidan, dan Rasulullah bersabda pula, laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih memuliakan atas Allah daripada doa. Kalau kita baca Quran, kita memuliakan Allah. Kita baca zikir, memuliakan Allah. Tapi yang paling memuliakan Allah adalah doa. Karena dengan doa itu kita secara tidak langsung mengakui Allah kaya, Allah kuat, Allah mampu, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa. Nah, jadi dengan doa itu banyak pengakuan-pengakuan kita yang memuliakan Allah. Jadi jar Nabi, tidak ada sesuatu pun yang lebih memuliakan Allah daripada doa. Kita baca Quran termasuk memuliakan Allah, tapi kada sehebat doa. Kalau doa itu sangat memuliakan Allah. Li'annal ityana bihi, karena mendatangkan dengan doa, izharun lil faqah, menampakkan kita ini tidak berdaya. Nah, dengan doa kita menampakkan kita lemah. Dengan doa kita menampakkan tidak ada upaya. Dan itu sangat disukai Allah. Kalau kita nih
menampakkan kehinaan diri kita, kesusahan, kelemahan, itu Allah sangat suka. Wa qiyamun bihaqqir rububiyah, dan doa itu adalah mendirikan hak ketuhanan. Karena Tuhan itu mesti diminta, itu haknya. Tuhan mesti diminta, mesti dikatakan Tuhan itu maha kaya, Tuhan mesti dikatakan dia maha kuat, itu hak Allah. Nah, dengan kita doa, kita berarti menunaikan hak Allah itu. Nah, pendapat yang kedua ini ketujuh berdoa orangnya. Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa kepada Allah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Nah, ini disukai juga oleh Allah. Anak umpat namanya sama aja nih. Umpat yang pertama tadi baik, umpat yang kedua ini baik. Wa minha, dan sebagian daripada pendapat lagi para ulama, maka nasiban lil muslimin berdoa afdal. Wa makana nasiban li nafsih fal istighalu bi dzikri afdal. Sesuatu yang itu merupakan bagian bagi kaum muslimin, berdoa lebih baik. Dan sesuatu yang merupakan bagian bagi dirinya, maka bekerja dengan zikir lebih baik. Ini ada perinciannya. Kalau ini masalah kaum muslimin kerusuhan, kaum muslimin kesulitan ekonomi, kaum muslimin kada tenang, kaum muslimin dapat musibah. Nah, untuk urusan-urusan seperti ini lebih baik doa daripada berzikir. Daripada berdoa, ya Allah, umat Engkau, hamba Engkau kaum muslimin dapat musibah, maka berikanlah mereka kelapangan, berikan mereka gantinya, berikan mereka keamanan. Nah, ini untuk kaum muslimin. Lebih baik doa. Wa ma kana nasiban li nafsih, dan sesuatu yang merupakan bagian bagi dirinya. Nah, kalau urusan seorang, urusan pribadi kita banyak masalah, pribadi kita ada musibah, pribadi kita ada macam-macam, itu fal istighfar bizikri afdal, lebih baik zikir daripada doa. Nah, ini ada juga pendapat angka itu. Masalahnya apa? Kalau masalah kaum muslimin, ayo aja berdoa kepada Allah agar dilapangkan mereka. Masalahnya ini apa? Pribadi kita, orang nyaman lagi semua, seorang yang sakit, kada usah berdoa, baca Quran aja. Nah, itu artinya. Wa makana nasiban li nafsi fal istighalu bidzikri afdal. Wa minha, dan sebahagian pendapat lagi. Banyak pilihan kita umpat mana, banyak pilihan. Mau mengikuti pendapat pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, ada lagi pendapat yang keempat. Wa minha idza kana fil qalbi isyaratun ila ad-du'a fad-du'a afdal. Wa idza kana fi isyaratun al-istighfar bizikri fal istighfaru bizikri afdal. Kita menghadapi sesuatu masalah, jangan langsung berdoa, jangan langsung baca Quran. Nah, minta petunjuk lawan hati. Napa nih, baik berdoa kah, baik kada usah kah? Ngir hati, maka kada usah, baca Quran aja. Nah, baca Quran yang lebih afdal. Baca Quran yang lebih afdal. Minta isyarat kepada hati, ini hamba, ini aku dapat masalah. Dapat masalah, dapat itu, masih kada nyaman. Kayak apa hati? Menjadi hati, berdoa. Nah, berdoalah kepada Allah. Itu yang lebih baik. Minta isyarat kepada hati. Fa dalam yakun fihi isyarah, bila di dalam hati tidak ada isyarat, dalam hati kada ada petunjuk, menunjuk berdoa kada ada, menunjuk zikir kada ada juga. Nah, pahuma sawaun, kedua-duanya sama, terserah aja artinya. Nah, ini yang diamalkan oleh orang-orang arif billah.
Ini yang dimaksud dengan rubbama dallahumul adab ala tarkit talab i'timadan ala kismatih wastighalan bidzikri an mas'alatih. Makanya itu kita melihat orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat itu, mereka dalam keadaan susah, mereka bisa kada berdoa, berzikir aja, bersalawat aja. Karena itu mungkin isyarat hati mereka. Nah kadang-kadang mereka dalam sesuatu keadaan, mereka berdoa kepada Allah. Siang malam berdoa aja. Mungkin itu isyarat hati mereka menunjuk kepada yang demikian. Nah ini orang-orang ma'rifat mengamalkan yang ini. Dalam menghadapi sesuatu, mereka kadang mengambil satu keputusan doa atau zikir, tapi minta petunjuk dulu kepada hatinya. Nah, kepada hatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa minha, dan setengahnya lagi pulang. Pilihan lagi. Idza kana fi halin yu'maru fiha bid-du'a fad-du'a afdal. Wa idza kana fi halin yu'maru fiha bizikri fal ishtighalu bihi afdal. Apabila dia berada di suatu tempat dan di suatu waktu yang di situ ada perintah untuk berdoa. Ada perintah. Maka di situ berdoa yang lebih baik. Di situ ada praktik dari Nabi, ada suruhan Nabi untuk berdoa. Nah, berdoa yang baik. Kalau di situ ada perintah berzikir lebih baik, istighfar lebih baik, salawat lebih baik, nah itu lebih baik daripada berdoa. Kita ambil contoh misalnya kita bercermin. Nah, waktu bercermin itu ada dalil, ada hadis bahwa ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kan doa dari Nabi. Kalau kita bercermin, ya Nabi baca doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan kejadianku, berhidung, bermata nih, kan bagus nih. Fahassin khuluqi, maka baguskan budi pekertiku. Nah, jangan hanya rupa bunga sebudi pekerti kada baik. Jangan hanya rupa nang baik budi pekerti jelek, jangan. Makanya Nabi mengajari doa waktu bercermin itu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau baguskan kejadianku, baguskan pula budi pekertiku. Nah di saat bercermin itu, doa ini yang paling baik. Jangan nak baca salawat, beristighfar di cermin itu. Nah, ujar kaul ini nih, dia pendapat ulama nih sebagian nih. Karena di saat itu ada sunnah dari Nabi, waktu bercermin itu baca ini. Nah, waktu kita memakai pakaian, itu kan ada dari Nabi sudah perintahnya doa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Ya Allah, aku mintakan engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini. Itu doa dari Nabi. Begitu kita berpakaian suruh berdoa itu. Nah, di waktu kita berpakaian lebih baik doa itu kita baca daripada la ilaha illallah. Kalau baju la ilaha illallah itu kurang bagus. Karena ada doa khusus dari Nabi untuk berpakaian itu. Nah, masuk ke dalam jamban, kan keadaan, waktu, tempat, Nabi kita ada mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doanya. Nah, itulah yang paling baik kita baca. Keluar, Gupranaka, alhamdulillah, itu yang paling baik. Nah, jadi pendapat ulama yang ini nomor 5 kan nih. Yang nomor 5 ini bahwa doa lebih afdal daripada zikir kalau di tempat atau keadaan itu ada perintah berdoa. Zikir lebih baik, lebih afdal jika di waktu dan di tempat itu ada perintah untuk zikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kelima pendapat ulama ini
Kita tinggal memilih apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Semuanya ada dalil, semuanya ada alasan itu. Ada orang ketujuh berdoa, ada dalilnya. Ada orang nang kada mau berdoa, apalagi berdoa, sudah ada takdirnya. Tapi bama jangan berdiam muara. Ini nang kadang-kadang kada mau berdoa kulir. Kada mau berdoa karena malas. Buat apa berdoa sudah ada takdir, tapi diam kada apa-apa diulah. Nah ini kada cocok ini. Yang ada tandingannya ini berdoa atau kada berdoa tapi amalan lain yang dibacanya, zikir, Quran, itu yang dipermasalahkan nih. Kalau doa lawan kada berdoa guring wara, nah baik berdoa itu sudah nyata. Summa qala al-imam fil hikmati tsalitsah wa sab'in ba'da al-mi'ah, kemudian menyambung hikmah yang ke-173 ini. Innama yuzakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu alaihi al-imhal. Hanya saja diingatkan itu adalah orang yang mungkin atasnya melupakan. Orang yang diingati itu orang yang mungkin bisa melupakan kita. Hanya saja orang yang dibangunkan, dijagakan, itu orang yang mungkin atasnya menelantarkan kita. Hadhihi dalilun, ini merupakan dalil liman qal, bagi orang yang mengatakan anna tarkad doa, bahwa meninggalkan doa itu abdalu, lebih abdal, i'timadan, karena berpegang bil kismah dengan pembagian takdir, wastighalan bizikir, dan bekerja dengan zikir. Ini dalilnya. Kenapa kita kada perlu berdoa? Baca Qur'annya, baca zikir, baca salawat, kada perlu doa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin melupakan kita. Tidak mungkin melupakan kita. Dan tidak mungkin Allah itu menelantarkan kita. Yang diingati itu orang yang mungkin melupakan kita. Orang yang dijagakan itu, yang digarak itu orang yang mungkin menelantarkan kita. Allah mana mungkin menelantarkan kita. Allah mana mungkin lupa dengan kita. Ada perlu berdoa-doa. Tuhan kada akan lupa juga lawan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan. Buat apa berdoa? Lebih baik zikir, lebih baik salawat, lebih baik istighfar. Nah, ini dalilnya. Hadhihi dalil, ini dalil liman qal, bagi orang yang mengatakan inna tarkad du'a, meninggalkan doa itu afdal i'timadan bil kismah wa istighalan bidzikir, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala laisa bighafilin an ibadih, Tuhan kada akan lupa dari hamba-hambanya. Kada akan lupa dari hamba-hambanya. Hatta yuzakkar, sehingga diingati. Kada perlu diingati Tuhan, kada bakal diingat. Wa anna Allah laisa bimumhilin hatta yunabbah, dan Allah itu tidak akan menelantarkan kita sehingga dijaga, diperhatikan, kada perlu. Nah, ini pendapat yang pertama tadi. Ya, kada perlulah berdoa, lebih baik kita baca Quran. Jadi ada hal-hal yang kada nyaman, itu ada kejadian yang kada nyaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, baca Yasin aja. Baca surah Fatihah aja, atau baca salawat aja, atau baca istighfar aja. Kenapa kada berdoa? Kada perlu berdoa. Tuhan tuh ingat saja, Tuhan tahu aja semua. Tuhan apa yang kita perlukan, kada akan menelantarkan kita. Nah, ini dalilnya orang yang berpendapat demikian itu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, ma sa'altullaha bilisani syai'an mundu 50 sanah. Aku tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisanku ini sejak 50 tahun yang lalu. Aku sudah 50 tahun kada berdoaan lagi.
Ujar sebahagian ulama. Sejak 50 tahun aku tidak berdoa lagi. Wala uridu an ad'uwa, aku tidak ingin berdoa, wala an ud'a, dan tidak ingin didoakan li bagiku. Jadi gawian, pekerjaan tinggal berzikir, baca Quran, nuntut ilmu, mengajar ilmu. 50 tahun sudah kada berdoa-doaan lagi. Wadalik yang demikian alasannya li'anna Allah Ta'ala laisa bighafil. Tuhan itu kada lupa. Lawan ciptaannya ini Tuhan kada lupa. Hatta yuzakkara, sehingga diingati kada perlu. Bal huwa alimun, bahkan dia Allah Ta'ala itu lebih sangat mengetahui bi khafiyatil umur, dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Tuhan sangat tahu dengan perkara-perkara yang tersembunyi itu. Nah, ini menguatkan pendapat yang pertama tadi. Nah, di samping ini alasannya, dan lagi alasannya tadi ada hadis qudsi, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir kepadaku, kada sempat berdoa, kada sempat minta, aku akan beri dia lebih baik daripada yang aku beri terhadap orang yang minta kepadaku. Jadi banyak para ulama mengikuti pendapat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi antara beberapa pendapat kaul-kaul ini, kada ada yang mengatakan ini lebih utama diikuti, ini lebih utama diikuti, ini yang nomor 2, kada ada. Terserah kita mau mengikuti pendapat yang mana. Yang penting pekerjaan kita adalah berdoa kepada Allah atau berzikir. Nah, itu aja intinya. Dalam menghadapi masalah, menghadapi apapun, kita sikapi dengan 2 hal. Salah satunya adalah doa. Kalau kada berdoa, bawa berzikir. Zikir dalam arti umum. Baik zikir tahlil la ilaha illallah, zikir yang namanya tasbih subhanallah, zikir yang namanya hauqalah la haula wala quwata illa billah, zikir yang namanya salawat, macam-macam zikir. Pokoknya zikir. Jadi dalam menyikapi apapun yang terjadi, berdoa kepada Allah atau berzikir, atau kedua-duanya lebih baik lagi. Zikir-zikir, doa-doa. Masing-masing ada alasan yang dipegangnya. Nah, kemudian hikmah yang ke-174. Hikmah yang ke-174 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati, bermula datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan, itu merupakan hari raya bagi orang-orang muridin. Muridin adalah orang-orang yang dalam perjalanannya untuk mencapai ma'rifatullah, disebut muridin. Jadi ada terbagi 3 kelompok. Pertama, kelompok awamul muslimin, orang umum di antara kaum muslimin, orang banyak. Yang kedua, ada kelompok al-muridin, orang-orang yang menjalani suatu perjalanan untuk mendapatkan ma'rifatullah. Kelompok yang ketiga yang disebut dengan kelompok al-wasilin atau al-arifin, orang yang sudah dapat ma'rifatullah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi datangnya musibah, datangnya hal-hal yang tidak menyenangkan hati, itu merupakan hari raya bagi orang-orang muridin. Artinya mereka bergembira, mereka bersukaria apabila datang musibah.
kepada mereka itu. Minan nas man masarratuhu wa farahuhu biwujudi hazzihi wa naili syahawatihi wa gharadihi. Wa hadza halu ammatil muslimin alladzina laysa lahum himmatun bi ma'rifatillahi ta'ala. Sebahagian manusia ada orang yang kegembiraannya itu dengan adanya bagiannya, dicapainya keinginan dan maksudnya. Artinya sebagian manusia itu ada yang kesenangannya itu pada waktu dia mencapai cita-citanya, berhasil apa yang dikehendakinya. Ini hendak sihat, datang sihat, lalu dia gembira. Dia hendak kaya, lalu jadi kaya, maka dia gembira. Dia hendak mempunyai kedudukan, lalu dapat kedudukan, dia gembira. Nah, sebagian manusia ada yang kegembiraannya itu di waktu dia mendapatkan yang diinginkannya. Nah, ini adalah keadaan umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslim, umumnya kita ini seperti itu. Umumnya kita seperti itu. Orang-orang yang tidak ada keinginan untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ada tujuan hidupnya untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, orang seperti ini kegembiraannya apabila dia dapat yang diinginkannya dari hawa nafsunya atau syahwatnya. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bil faqati wasyada'id. Ada lagi sebagian manusia orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan kesusahan dan kesulitan. Ya, ini orang bila dapat kesusahan, dapat kesulitan, nah mereka gembira. Mereka jadikan itu a'yad, hari raya. Wa hadza halul muridin, ini keadaan orang-orang muridin atau salikin. Alladzina himmatuhum ma'rifatullahi ta'ala, yang adalah keinginan mereka itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hendak ma'rifat itu apabila dia dapat sesuatu musibah, dia hari raya. Nah, dia senang, dia gembira. Karena dia anggap bahwa musibah ini adalah mempercepat jalannya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena dia anggap bahwa musibah ini menyegerakan dia, lebih mendekatkan dia kepada yang mereka cari, yaitu ma'rifatullah itu. Li'anna biha safa'a qulubihim min kaduratil aghyar. Karena dengan itu kesusahan, dengan itu kesulitan, bersih hati mereka dari kekeruhan-kekeruhan. Kan mereka tuh bila sudah susah, bila sudah kena musibah, hati mereka makin dekat dengan Allah. Hati mereka akan semakin bersih. Hati mereka akan bersandar kepada Allah, akan memohon kepada Allah. Nah, jadi itu keuntungannya orang yang dapat musibah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Fatarahum yu'siruna al-faqra 'ala al-ghina wasyiddata 'ala ar-rakha waz-zulla 'ala al-izz wal marad 'ala sihah. Maka engkau lihat mereka itu kaum muridin, mereka memilih hidup fakir daripada kaya. Mereka memilih susah daripada senang. Mereka memilih hina daripada mulia. Mereka memilih sakit daripada sihat. Kenapa? Karena mereka bila waktu sengsara itu, nah hati mereka makin dekat dengan Allah. Hati mereka makin bersih jadinya.
daripada kekeruhan-kekeruhan duniawi ini. Idh yahsulu lahum bidzalik riqqatun fil qalbi wa qurbatun min rabbihim, karena hasil bagi mereka dengan sebab yang demikian kesengsaraan tadi kelembutan dalam hati mereka dan kedekatan daripada Tuhan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang-orang muridin ini yang ditujunya tuh ma'rifatullah. Ini hendak benar diberi Allah ma'rifatullah itu. Nah, sehingga apapun yang menyegerakannya untuk dapat itu mereka suka, mereka senang, walaupun itu adalah sesuatu musibah, sesuatu bencana yang mereka terima, tapi itu mendekatkan mereka, mempercepat mereka untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah atasnya salawatun min rabbihim, salawat-salawat dari Tuhan. Orang yang diberi Allah musibah, kesusahan, kesulitan, lalu mereka terima dengan sabar, mereka itu diberikan Allah salawatun, beberapa salawat. Beberapa salawat. Imam Al-Ghazali mengatakan satu salawat saja dari Allah yang diberikan kepada kita itu nilainya lebih baik dari amal ibadah kita seumur hidup kita. Nah, satu salawat yang diberikan Allah kepada kita nilainya lebih baik dari ibadah kita seumur hidup. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, macam-macam. Dibanding dengan satu salawat yang diberi Allah kepada kita, nilainya lebih baik satu salawat itu. Nah, sedangkan ini Allah berfirman, ulaika alaihim salawatun, beberapa salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk tadi. Nah, makanya itu mereka kaum muridin, kaum salikin, bila mereka dapat satu musibah, nah mereka anggap itu hari raya, karena banyak dapat salawat dari Allah, dapat rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adza wala gham hatta syauqatu yushaquha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa, mengenai akan orang yang beriman dari suatu kesusahan, keletihan. Nah, kita misal bekerja mencari sesuatu yang halal, lalu kita uyuh, nasab, letih. Tidak menimpa akan orang beriman suatu keletihan, sesuatu yang sakit, yang menyakiti tubuh. Apakah yang sakit? Wala hammin, tidak menimpa akan orang beriman daripada hammin, risau terhadap perkara yang akan datang. Hutang banyak, pacang sampai tanggalnya, kayak apa membayarinya, risau hatinya. Nah, hammin artinya, ham. Wala hazan, tidak menimpa akan orang mukmin daripada hazan. Hazan itu kesedihan terhadap perkara atau apapun yang telah hilang daripadanya. Sedih. Tidak pula menimpa akan orang mukmin daripada gangguan-gangguan orang lain atau kesusahan-kesusahan sehingga duri yang masuk ke tubuhnya
melainkan Allah telah menghapuskan dengannya dosa-dosanya itu. Jadi emang kita beristighfar belum tentu kita diterima Allah istighfar kita, karena mungkin belum memenuhi syaratnya. Mungkin hanya istighfar kita lisan, belum sampai kepada hati. Nah itu Allah ada memperdulikan istighfar seperti itu. Kita minta ampun kepada Allah, tapi minta ampun kita hanya lisan. Tetapi kalau kita dapat sesuatu musibah, seperti tadi macam-macam tadi, illa kaffarallah, Allah hapuskan daripadanya dosa-dosa itu. Nah makanya tadi orang muridin apabila mereka dapat musibah, mereka anggap itu hari raya, karena itu pengampunan dosa bagi mereka yang belum tentu mereka dapatkan dengan melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi untuk mempercepat seseorang itu mendapatkan ma'rifatullah, itu diperlukan kebersihan hati dari dosa. Nah, diperlukan salawat, diperlukan rahmat dari Allah, diperlukan hidayah dari Allah. Oleh karena itu setiap sesuatu yang mendatangkan demikian, maka itu mereka anggap adalah hari raya kebahagiaan. Kalau Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, man arada ay yablugha syarafa kulla syaraf falyakhtar sab'an ala sab'in fa inna as-salihin ikhtaruha hatta yablughu sinamal amr. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, maka dia hendaknya memilih 7 atas 7 perkara. Karena orang-orang yang salih telah memilih itu sehingga mereka sampai ke puncak perkara ma'rifatullah. Ayyakhtaral faqra 'alal ghina. Pertama dia mesti memilih hidup susah daripada kaya. Kan ini orang-orang hendak ma'rifatullah. Nah, yang kita bicarakan ini orang yang hendak ma'rifatullah. Kalau ini orang banyak mempunyai harta, hatinya pasti akan banyak mengingat harta. Nah, sedangkan orang yang diberi Allah ma'rifat itu orang yang hatinya bersih daripada mengingat-ingat selain Allah. Jadi mesti pilih hidup itu fakir daripada kaya. Dalam perjalanan walju' ala shiba, dia memilih lapar daripada kenyang. Lapar lain lawan kelaparan. Laparnya ada jadi makan, cuma menahan nafsu daripada kenyang. Waddun ala rab'i, dia memilih rendah, kedudukan yang rendah daripada ketinggian. Ibarat dinaikkan orang jabatannya mun kawa kada ya kada usah gitu. Ini sudah kepala bagian, nak orang ke kepala dinas maka kada usah, nek sudah riput. Nah, misalnya kalau hendak ma'rifatullah tadi. Nah, wazulla 'alal iz, dia memilih kehinaan daripada kemuliaan. Memilih tawadhu 'ala takabbur, atas takabbur. Wal hazan 'alal farah, dia memilih sedih daripada gembira. Wal maut 'alal hayat, dia memilih mati daripada hidup. Kalau dia diberi pilihan. Nah, kalau diberi pilihan, dia memilih yang demikian. Nah, dengan pilihan seperti yang demikian tadi, itu memudahkan dia untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena makin tinggi jabatan kita, makin banyak harta kita, makin dimuliakannya kita, makin gembira kita, itu makin sulit untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan fakir, nah hati kita kada banyak ingatan dengan yang dijaga, yang dipelihara. Kalau kita sakit, tubuh kita akan terjaga daripada hal-hal kemaksiatan. Sakit, hendak ke jamban jadi tuntun, kayak apa hendak kemana-mana, terpelihara anggota tubuh. Nah itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah itulah orang yang muridin tadi. Dia memilih kesusahan daripada kesenangan.
Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bima ikhtarahu Allah lahu. Sebagian dari manusia lagi ada orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka. Ini kadang memilih sugih miskin, kadang memilih terserah Tuhan yang diapai dah. Mun Tuhan mandak aku sugih, aku gembira. Kalau Allah menjadikan aku orang fakir, aku pun gembira. Kalau Allah menyihatkan tubuhku, aku gembira. Kalau Allah membuat demikian, aku gembira. Nah, dia gembira dengan yang dipilihkan oleh Allah. Nah, wa hadza halul arifin billahi ta'ala, itulah sudah keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 golongan manusia ini. Golongan pertama, orang yang selalu hendak nyaman. Nak sugih kan, nak miskin enggak? Sugih. Nak sihat, nak sakit, sihat. Nak tinggi, nak rendah, kedudukan nak tinggi. Nah, itu adalah awamul muslimin. Orang yang kada pikiran ma'rifatullah. Orang yang bila mati-mati ya habis perkara, yaitu ngarannya. Nah, yang kedua tadi golongan muridin. Nah, yang ketiga yang dituju itu adalah golongan wasilin atau al-arifin. Dan ketiga golongan ini diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga golongan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nabinya orang awam, nabinya orang muridin, nabinya orang wasilin. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu al-afiyah. Jar Nabi, mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dari segala macam bencana, itu afiat. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah, ini untuk orang-orang awam. Disuruh mereka minta yang nyaman-nyaman. Minta sihat, minta aman, minta tentram, minta segala macam yang baik. Nah, itu Nabi kita menempatkan diri beliau kepada tempat nabinya orang-orang awam. Ada lagi doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Jar Nabi, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat kelak aku kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah, ini untuk golongan muridin. Karena miskin itu lebih mudah mengingat Allah, karena kada banyak yang diurus. Di akhiratnya pun lebih mudah karena kada banyak hisabnya. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5, kenapa wahai Rasulullah engkau minta hidup miskin, mati orang sebagai orang miskin, di akhirat kelak bersama orang miskin? Kenapa engkau minta demikian? Ujar Nabi menjawab, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa. Karena orang-orang miskin itu lebih terdahulu masuk surga dari orang kaya 40 tahun lamanya. Jadi ini Nabi sebagai nabinya muridin, nabinya orang-orang yang salikin. Nah, kemudian ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka minal khair kullih. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan. Nah, kebaikan itu baik waktu sihat, baik sakit sakit. Kalau baik miskin ya miskin, kalau baik ya kayak apa. Kadang memilih pilihan. Nah, Allahumma inni as'aluka minal khair kullih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang arifin. Kadang menentukan pilihan kepada Allah. Kadang minta sihat akan, kadang minta yang baik. Kalau baik sakit, biar sakit akan aja.
Kalau baik miskin, miskin akan aja. Nah, ini orang-orang arifin. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta akan engkau daripada kebaikan seluruhnya. Jadi Nabi kita ketiga-tiga golongan ini ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Athaillah meneruskan dalam hikmah yang ke-175. Rubbama wajadta minal mazid fil faqah ma la tajiduhu bis saumi was salah. Kadang-kadang engkau mendapati daripada tambahan pada waktu susah sesuatu yang tidak kamu dapati pada waktu sembahyang, puasa dan sembahyang. Jadi hati kita kadang-kadang lebih dekat kepada Allah pada waktu kita susah ketimbang pada waktu kita salat dan puasa. Dalam keadaan kita damai, tentram, seraba ada, sembahyang. Mungkin hati kita kada seberapa dibanding waktu kita susah, walaupun kita kada sembahyang. Nah, hati kita lebih dekat kepada Allah. Nah, qad yahsulu lil murid bi wurudil faqat mazidun katsir min safa'il qalbi wa taharatis sarirah wal qurbi minallahi ta'ala ma la yahsulu lahu bis salah was shaum wa ghairihima minal a'maliz zahirah. Terkadang hasil bagi seorang murid dengan datangnya kesusahan. Terkadang hasil pertambahan yang banyak dari kebersihan hati, kesucian batin, kedekatan daripada Allah, sesuatu yang tidak hasil baginya dengan sembahyang, puasa dan selainnya daripada amal-amal yang zahir. Makanya tadi mereka menganggap bahwa bila kesusahan itu adalah kebahagiaan hari raya. Karena banyak rahmat yang diberikan Allah, banyak kedekatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga mempercepat inya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Nah, terkadang pada waktu susah itu dapat tambahan-tambahan yang tidak didapat dalam sembahyang dan puasa. Orang ini sihat, inya sembahyang, inya puasa. Yang satunya sakit, inya kada kau sembahyang, kada kau puasa. Kadang-kadang hatinya baik yang sakit ini kepada Allah. Yang sakit ini ingat terus sama Tuhan, zikir, merasa parak mati. Ada sembahyangnya karena sihat, kuat, kaya, nyaman. Barangkali sembahyangnya kada khusyuk. Nah, si sakit itu walaupun kada sembahyang sunat misalnya, tapi hatinya dekat dengan Allah. Nah, oleh karena itu kesusahan itu bisa mendatangkan demikian lebih daripada sembahyang dan puasa. Li'annaha qad yakunu fiha afatun, karena di dalam sembahyang puasa amal-amal zahir itu terkadang ada penyakit-penyakitnya, karya seperti riya, wal ujubi ujub wa ghairihima dan selainnya itu. Fala yufiduhu takhliyatun wala tahliyah, maka tidak memberi faedah akan dia pembersihan hatinya dan perhiasan hatinya itu. Sedangkan yang dituju itu adalah lebih membersihkan hati. Yang dituju itu mengkilapkan hati agar bisa menerima ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah diberikan Allah hanya kepada hati yang sangat bersih, hati yang sangat mengkilap. Sembahyang itu mengkilapkan hati. Puasa membersihkan hati. Nah, kadang-kadang kualitasnya kalah dengan musibah. Nah, itu lebih membersihkan hati daripada sembahyang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita kada aneh, kada heran bahwa orang-orang muridin tadi mereka bergembira ria. Mereka berhari raya bila mereka mendapat sesuatu musibah, sesuatu bencana. Karena di saat itu mereka banyak menerima salawat, banyak menerima rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mereka terima andai kata mereka dalam keadaan senang, aman dan tentram. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-176 insyaallah.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم